Halo, semangat pagi, shalom. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Bible Learning, serial pengajaran Alkitab secara online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksposisi Injil Matius. Saudaraku yang terkasih, saya berharap saudara-saudari terus mengikuti channel ini, dan jangan lupa untuk membagikan kebenaran channel ini kepada saudara, teman, kepada semua yang belum mengerti tentang eksposisi Injil Matius. Seri ini akan dibuat beberapa seri, oleh karena itu terus ikuti dan jangan lupa klik subscribe and share ya. Baik, sebelum kita akan mulai tentang eksposisi Injil Matius, kita akan berdoa dahulu bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih buat berkat, anugerah pemeliharaan atas hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa, kami pada kesempatan hari ini mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu tentang eksposisi Injil Matius. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga mengurapi semua pendengar channel YouTube ini. Dan kiranya channel YouTube ini bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa kasih Tuhan yang sangat besar akan umatnya. Tuhan rela turun jadi manusia, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami yang percaya kepadanya, bangkit dan kembali naik ke surga, duduk di atas tahta yang maha kudus, dan akan kembali datang ke dunia untuk menjemput kami untuk ke surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengurapi, memberi hikmat, pengertian, kemampuan untuk memahami setiap firman yang disampaikan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas mengenai eksposisi Injil Matius. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita buka Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, kemudian setelah ayat pertama kita akan lompat ke ayat 16, 17, dan ayat 18 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita lompat ke ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Kita masuk ayat 18, saudaraku. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku yang terkasih, Injil Matius adalah Injil yang pertama kita dapati di kitab Perjanjian Baru. Jadi Alkitab dibagi dua, ada Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Setelah kitab Maleaki di Perjanjian Lama, kemudian kita akan buka di Perjanjian Baru, kita akan menemukan Injil Matius. Siapakah penulis Injil Matius? Penulis Injil Matius adalah Matius yang disebut Lewi. Dia sebagai salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus sendiri ketika Yesus sampai di Nazaret kotanya.
Kita bisa buka sama-sama di Matius 9 ayat 1 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius ini memiliki profesi sebagai seorang pemungut cukai. Di kitab ini dia sangat jelas menyebutkan background pekerjaannya sebelum dia mengikut Yesus, saudaraku. Jadi Matius dia tidak malu-malu mengakui dirinya bahwa dia ini dulu adalah seorang yang berdosa. Karena pemungut cukai adalah suatu jabatan yang sangat dibenci oleh orang Yahudi saat itu. Karena pemungut cukai dianggap sebagai orang yang bekerja kepada penjajah, bangsa Romawi yang menjajah saat itu. Bahkan para pemungut cukai seringkali memungut cukai atau menagih pajak melebihi dari pajak yang seharusnya disetorkan oleh bangsa Yahudi untuk memperkaya dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, itulah dilematis petugas pemungut cukai, bukan hanya atau petugas pajak pada saat itu. Bukannya saat itu aja ya saudaraku, mungkin saudaraku terkasih bisa tahu sampai dengan hari ini di bangsa kita sendiri juga ada beberapa petugas pajak yang melakukan oknum yang melakukan hal seperti itu. Tapi semoga saja Indonesia mengalami perbaikan, terutama bagi para pekerja petugas pajaknya. Baik, kita kembali ke Injil Matius. Catatan Bapak Gereja bahwa Injil Matius awalnya ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani, ya, yaitu bahasa sehari-hari pada zaman itu di Israel dengan tulisan Ibrani. Ya, karena Injil ini ditujukan khususnya kepada masyarakat Yahudi supaya mereka memahami bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, keturunan Daud, dan dia sendiri adalah Mesias. Jadi Injil ini awalnya ditujukan untuk keturunan Yahudi atau kaum-kaum Hebrew Ibrani. Kemudian saudara yang terkasih, Matius juga membuat terjemahannya dalam bahasa Yunani yang dikenal saat ini. Waktu penulisan diperkirakan oleh para teolog bahwa waktu penulisan Injil Matius ini sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi, saudaraku. Kurang lebih antara tahun 64-65 Masehi. Jadi di sekitar 60 sampai 70 Masehi. Tempat penulisannya dalam Injil ini hanya terdapat sedikit fakta yang dapat menunjukkan kapan tulisan ini dibuat. Sehingga tanggal dan tempat ini berasal tidak dapat dipastikan. Beberapa ahli konservatif memiliki alasan kuat untuk memperkirakan bahwa tulisan ini ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan antara tahun 60 sampai 65. Ketika Matius berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Meskipun ada pakar liberal yang memperkirakan antara tahun lebih dari tahun itu, semua ahli sepakat bahwa tulisan Ignatius merujuk namun tidak mengutip langsung Injil Matius, yang berarti Injil ini sudah selesai ditulis pada awal abad kedua Masehi. Objeknya apa? Injil ini ditulis untuk orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, ya, pada abad pertama. Intinya dari Injil ini adalah untuk menyatakan Tuhan Yesus yang menjadi keturunan Abraham dan Daud, dia adalah Mesias. Saudaraku terkasih, untuk eksposisi Injil Matius pasal yang pertama, saya berikan judul pada bagian satu ini, Yesus anak Daud, anak Abraham. Yesus juga dialah Mesias dan Immanuel. Saudaraku yang terkasih, kita akan kupas mulai eksposisi dari Injil Matius ini. Bagian yang pertama mengenai silsilah Yesus. Mengapa Yesus dikatakan keturunan Abraham dan keturunan Daud? Dari bapaknya, dari Yusuf, kita tadi baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya mendorong saudaraku untuk membaca semua ayat ini karena banyak, karena waktu yang singkat. Saya tadi melompat, saudaraku, ya. Saya berharap saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saudara bisa membaca semua dengan tuntas. Matius 1 ayat 1 sampai 17, ya, tentang silsilah Yesus anak Abraham, anak Daud. Kuncinya di mana, saudaraku? Kuncinya di ayat yang pertama, ayat ke-6 dan ayat 16 sampai 17. Ayat yang pertama kita akan baca, saudaraku, ya. Matius 1 ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat yang ke-6 dikatakan, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Jadi secara keturunan, garis keturunan di sini, Yesus Kristus, dia adalah keturunan Raja Daud.
lewat anaknya Salomo, ya. Sampai kepada, kita buka lagi ayat 16-17 tadi, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, saudaraku yang terkasih, garis keturunan Yesus dari bapaknya, dari Yusuf, ya, dia adalah keturunan Daud. Maka bisa dikatakan Yesus anak Daud, ya. Kenapa sih? Nanti kita akan bahas kenapa sih harus dikatakan anak Daud, ya. Kemudian kalau kita bahas Pak Yahya Fajar, bukannya Yusuf tidak memberikan benih sama sekali kepada Maria untuk kelahiran Yesus, karena Maria mengandung bayi dari Roh Kudus, ya. Jadi Maria hanya dipinjam rahimnya oleh Roh Kudus untuk mengandung. Iya, benar. Jadi kalau secara genetika DNA nggak ada kaitannya Yusuf dengan Yesus. Kita akan tahu bagaimana Yesus dikatakan anak Daud. Kita bisa membandingkan sebagai ayat pendukung saudaraku. Saudaraku, saya mohon saudaraku membuka di Lukas 3, Lukas pasal 3 ayat 23 sampai dengan 38. Disinilah silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan ibunya, Maria. Ya, jadi mertua Yusuf, ya, anaknya Eli. Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Kuncinya adalah ayat 31. Jadi kalau kita lihat di Matius tadi, kuncinya tadi di ayat 6 dikatakan keturunan Daud dari Salomo. Kalau di sini keturunan Daud dari Natan anaknya. Ya, jadi Daud itu punya anak ketika dia di Yerusalem, dia punya anak 4, salah satunya Natan dan Salomo. Jadi dari garis keturunan Natan, anak Daud, kemudian di ayat 34 juga sebagai kita bisa lihat di Lukas 3, sebentar saya akan membuka ya. Lukas pasalnya yang ketiga, ya, ayat 34. Dikatakan anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Jadi jelas bahwa garis keturunan Yesus dari anak Abraham. Kemudian dikatakan juga, ya sebentar, dikatakan juga di ayat 31, ya, di ayat yang ke-31 dikatakan, Lukas 3 ayat 31 dikatakan anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Matan, anak Daud, ya. Jadi bahwa garis keturunan Yesus dari anak Daud yang bernama Natan, ya. Kalau tadi menggariskan ke Yusuf dari anak Daud yang bernama Salomo, tapi dari Maria anak Daud yang bernama Natan, ya. Kemudian kita bisa melihat, ya, di pasal 3 ayat 23, Lukas 3:23, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ini adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Eli ini adalah mertua Yusuf atau orang tua dari Maria, istrinya Yusuf, ya. Karena di Matius 1 tadi kita jelas dikatakan bahwa, ya, Yusuf di sini dikatakan anak dari Yakub, memperanakkan Yusuf suami Maria. Jadi di sini di Lukas 3 ini anak Eli. Eli ini adalah mertuanya Yusuf atau orang tuanya Maria. Jadi dari papa mamahnya ditarik garis keturunan bahwa Yesus ini benar-benar keturunan Daud. Jadi saudaraku sudah paham ya, mengapa dikatakan Yesus anak Daud. Secara garis keturunan secara biologis, baik secara kalau dari biologis dari mamanya, dari Maria, dari orang tuanya dari Eli, ya, di Lukas 3 ada dikatakan bahwa Yesus keturunan Daud, memiliki anak Natan, terus sampai ke Eli, dan Eli punya anak menantu si Yusuf. Kalau dari Matius tadi secara garis keturunan papanya dari Daud punya anak Salomo, kemudian Salomo terus sampai ke Yakub, orang tuanya Yusuf, ya, papanya Yusuf. Saudaraku terkasih, kitab Matius ada 65 kali mengutip perjanjian lama dan 8 kali menyebut Yesus anak Daud. Ya, jadi kalau saudaraku membaca kitab Matius, saudaraku jangan heran kenapa dikatakan Yesus anak Daud, katanya Yesus anak Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan, ya.
Karena di sini disebutkan bahwa secara lahiriah Yesus ini memang keturunan dari Raja Daud. Kemudian bagian kedua silsilah Yesus, saudaraku. Kenapa Tuhan harus menggariskan Yesus, Allah menggariskan Yesus melalui keturunan Daud? Karena Tuhan akan menegakkan keturunan Daud dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan, inilah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Saudaraku nanti bisa membuka di 1 Tawarik pasal 17 ayat 14-15, dikatakan di ayat 14, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara pada Daud. Juga di 2 Samuel 7 ayat 16-17, ayat 16 dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, kata Tuhan. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Jadi ada di 1 Tawarik 17 dan 2 Samuel 7, saudaraku. Tuhan berjanji, Tuhan berkata, berfirman kepada Daud bahwa tahtamu, kerajaanmu, keluargamu, keturunanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama. Jadi kita percaya, orang Kristen percaya, orang beriman di dalam Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi raja di atas segala raja dan memerintah secara kokoh tahtanya untuk selama-lamanya. Ya, jadi dikatakan Yesus keturunan Daud karena nubuatan kepada Daud ini akan digenapi oleh Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan di kitab Wahyu pasal 22 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri mengeluarkan statement, menyatakan dirinya bahwa dia ini adalah keturunan Daud. Firman Tuhan di Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi saudaraku yang terkasih, sudah paham ya, saat ini kenapa dikatakan Yesus anak Daud. Dan Yesus sendiri juga mengatakan statementnya bahwa dirinya adalah anak Daud di Wahyu 22 ayat 16. Baik saudaraku yang terkasih, kisah Yesus sebagai anak Daud juga disebutkan oleh seorang pengemis, ya. Dia namanya Bartimeus, ada di Matius 20 ayat 29-31. Dia berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Dibandingkan juga ada juga pelengkap di kitab Markus 10 ayat 46-48. Yesus anak Daud kasihanilah aku, ya. Jadi Bartimeus tahu bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud dan dia nanti akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Maka dia beriman, dia berharap, dia percaya, punya pengharapan yang teguh bahwa Yesus inilah yang akan memerintah. Yesus inilah yang punya kuasa, mujizat, punya power yang sanggup menyembuhkan sakit matanya yang buta dari kecil. Dan luar biasa terbukti Bartimeus dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, bisa melihat lagi. Bagian yang kedua, tadi dikatakan bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham. Kita sudah membahasnya ya saudaraku. Jadi kita sudah tahu jelas secara silsilah. Bagian yang kedua, di kitab Injil Matius pasal yang pertama, Yesus Mesias dan Immanuel. Yesus Mesias, kelahiran Yesus, ada beberapa bagian dibagi, ada 2 bagian di sini dikatakan. Yang pertama mengenai kelahiran Yesus. Orang tua Yesus adalah ayah Yesus, itu adalah Yusuf, dan ibu Yesus adalah Maria. Ketika Maria mengandung Yesus, posisinya Maria itu masih perawan, saudaraku. Dan dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Maria sudah mengandung Yesus yang dari Roh Kudus, ayat 18. Jadi, bayi Yesus ini bayi yang tidak dibuahi oleh pembuahan sperma laki-laki papanya Yusuf ya. Karena bayi ini dikandung melalui mujizat karya anugerah dari Roh Kudus yang meminjam rahim seorang perawan Maria, yaitu ibunya ibu Yesus. Ya, di ayat 18 sudah sangat jelas ya. Nanti saudaraku bisa baca di ayat 18.
Kemudian setelah Yusuf mengetahui bahwa istrinya sudah mengandung sebelum mereka menikah, dia hendak menceraikan dan meninggalkan Maria secara diam-diam di ayat 19 ya. Saudaraku, kalau mau lebih jelas lagi, saudaraku bisa membandingkan di kitab Lukas 1 ayat 56. Lukas 1 itu menceritakan betapa luar biasanya ya secara detail bahwa Maria itu ditemui oleh malaikat Gabriel dan dikatakan dia akan mengandung Yesus yang dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan setelah itu Maria menghampiri sanaknya Elisabet. Di Lukas 1:56, Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Sebagai seorang laki-laki, kita memahami, saudaraku, saya juga sebagai laki-laki, kalau saya mau menikahi istri saya atau calon saya, pasangan saya, sebelum saya melakukan hubungan, kalau pasangan saya sudah hamil, saya pasti punya pemikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan dia hamil dengan laki-laki yang lain, dia selingkuh, jangan-jangan. Oleh karena itu, wajar ya kalau Yusuf secara manusiawi dia berpikir, orang saya belum mensetujui istri saya, calon istri saya, dia 3 bulan tinggal di rumah saudaranya di Elisabet, pulang-pulang ke rumahnya kok sudah mengandung, jangan-jangan dia sudah selingkuh, sudah melakukan hubungan bersetubuh dengan laki-laki lain. Dan Yusuf ini orang yang sangat tulus, saudaraku. Dia mencoba menceraikan Maria secara diam-diam. Karena zaman dulu, saudaraku, zaman Yesus, berlakulah hukum Taurat. Kalau ada wanita yang melakukan hubungan badan, bukan dengan suaminya, dia harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Ya, saudara nanti bisa baca di kitab Ulangan. Ya, orang yang melakukan persetubuhan tanpa menikah, secara zina, berlakukan zina, hubungan badan secara zina, dia akan diarak di tengah-tengah bangsa dan dirajam batu. Kemudian, saudaraku, niat dari Yusuf untuk meninggalkan Maria dicegah oleh malaikat Tuhan. Saya percaya yang datang adalah Gabriel, karena Gabriel adalah malaikat Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya supaya jangan meninggalkan Maria dan tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak yang dikandung Maria itu bukan hasil perselingkuhan Maria, tetapi karena pekerjaan karya Roh Kudus, penggenapan janji Allah lewat Roh Kudus yang masuk rahim Maria untuk menjadi manusia. Dan dia harus menamainya Yesus. Ya. Yesus ini dalam bahasa Ibrani artinya Yosua. Ya. Yesus ini memiliki arti dia adalah juru selamat. Firman Tuhan di ayat 20-21 dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan umat dari dosa? Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kebaikan kita, bukan dari amal soleh kita, bukan karena kita berbuat baik atau amal ibadah kita beribadah terus tekun, berpuasa, bukan, saudaraku. Yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya adalah Yesus. Hanya lewat Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Ya, Yesus yang Tuhan, firman yang menjadi manusia, ya, dia rela menjadi manusia, dia rela taat sampai mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita yang harusnya dihukum di kayu salib karena kita berdosa. Tapi hukuman itu digantikan oleh Yesus. Dia rela mati di kayu salib, mati, bangkit di hari yang ketiga, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan dia kembali ke surga, ke tahtanya, menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang terkasih, pesan ini sangat jelas, bahwa Yesus yang lahir lewat rahim Maria, bukanlah manusia biasa. Dia adalah juru selamat. Dia adalah karya yang digenapi Tuhan lewat janjinya kepada nabi-nabinya sebelumnya di perjanjian lama. Allah menggenapi janjinya melalui kelahiran Yesus di lewat perawan Maria ini. Bagian yang kedua, saudaraku. Ya, kita tadi lihat Yesus Mesias, yang pertama tentang kelahiran Yesusnya. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Mesias artinya adalah yang diurapi, saudaraku.
Ya, Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus, artinya sama, yang diurapi. Ya, bangsa Yahudi saat itu menunggu kedatangan Mesias. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi, ya, bangsa Israel, ya, dan akan memerintah atas Israel. Mesias ini adalah orang yang adalah pribadi yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi saat itu, saudaraku. Apalagi posisinya bangsa Yahudi sedang dalam masa penjajahan Romawi. Bangsa Yahudi mengalami penjajahan berturut-turut dari penjajahan bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Media Persia, bangsa Yunani, ya, kemudian bangsa Romawi. Jadi bangsa Yahudi mengalami penjajahan yang bertubi-tubi. Mereka terus menantikan kapan nubuatan Nabi Yesaya digenapi, kapan nubuatan Nabi Mika digenapi, kapan kelahiran Sang Mesias tersebut. Di sini dikatakan bahwa Yesus yang berarti karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ayat 21, kelahiran Yesus merupakan penggenapan dari kitab Yesaya 7 ayat 14. Ya, tadi Matius 1 ayat 22 dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Firman ini sudah pernah disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya beberapa ratus tahun sebelumnya, saudaraku. Di Yesaya 7 ayat 14, saudaraku bisa membuka di Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, perempuan perawan yang belum menikah, mengandung bayi Immanuel. Allah yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, dari Injil Matius pasal yang pertama ini, kita sudah membahas eksposisinya. Kita sudah tahu bahwa silsilah Yesus, kita tahu sebenarnya bahwa Yesus ini adalah anak Allah, anak Abraham, anak Daud, maka disebut Yesus anak Daud. Bahkan Yesus juga mengeluarkan statement di Wahyu 22 ayat 16 bahwa dirinya aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Kemudian saudaraku, di pasal yang pertama ini juga kita juga belajar bahwa Yesus anak Daud itu dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, dinanti-nantikan oleh seluruh umat di dunia, yang bisa menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, dari pergumulan hidup kita yang terikat terus dari dosa. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, bagi engkau yang mendengarkan program ini, yang masih ragu-ragu, yang belum percaya Yesus, saya berdoa, kiranya Tuhan menjamah hatimu, Tuhan melawat hatimu, Tuhan menjumpai engkau, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia yang sanggup menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari dosa-dosamu. Engkau yang berdosa, jangan takut, saudaraku. Tuhan datang bukan untuk orang benar, tapi Tuhan datang ke dunia. Firman Tuhan kali ini datang kepada engkau untuk menjamah engkau, untuk menyatakan dirinya bahwa Yesus yang ada di Alkitab, dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menebus dosa-dosamu, bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa mengampuni dosa-dosamu, karena dia Allah yang menjadi manusia, karena darah yang tercurah di kayu salib itu yang menyucikan, menebus, membayar hutang dosa-dosa kita. Dan dia juga bukan hanya sekedar Allah yang menebus, dia juga Allah yang berjanji untuk terus menyertai kita, karena dia juga adalah Allah yang Immanuel, penggenapan janji Allah kepada Nabi Yesaya, bahwa dia adalah Immanuel yang akan lahir lewat perempuan yang muda, perempuan yang perawan, yaitu Maria. Demikian kebenaran firman Tuhan, eksposisi Injil Matius pada kesempatan kali ini, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan, dan saya berharap saudaraku membuka kembali, menggumuli kembali, merenungkan kembali ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, saudara catat dan saudara buka kembali, baca, renungkan, dan saya percaya kita bisa berjumpa lagi di
serial selanjutnya, eksposisi Injil Matius pasal yang kedua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.